3, 2, 1. Selamat mendengarkan. Oke guys, sebelum kita mulai ada baiknya dibantu like video ini dan apabila baru bergabung tekan tombol subscribe ya dan tekan tombol loncengnya, biar Mimin semangat ngupload videonya. Jarang nenek moyang yang jahat saling memanggil. Hanya ketika sesuatu yang besar terjadi. Dan ketika ketiganya berbicara, ledakan, tiba-tiba, antara langit dan bumi, cahaya sihir yang mengerikan menyapu dan meraung, seperti lautan kekuatan sihir yang luas, mengalir turun, luas dan tak tertandingi, langsung menyelimuti langit dan bumi. Tiba-tiba, tidak peduli apakah itu tulang wangu tertinggi, sarang ibu kaisar serangga, atau hantu tertinggi hantu, dengan cepat ditindas dan mengaum. Wajah ketiga pria kuat itu semuanya sedikit berubah. Ini adalah, iblis telah datang. Dalam kekuatan sihir yang luas, bayangan virtual dari leluhur iblis turun, yang merupakan leluhur dari iblis yang dalam. Kami sudah bertemu Mazu. Ketiga pria kuat itu membungkuk. Tiga ras utama hari ini, yang semuanya bergabung dengan iblis, secara alami tidak berani menjadi liar di depan nenek moyang iblis. Bagus. Kalian semua ada di sini. Ketika leluhur iblis Yuan datang, dia segera membentuk singgasana ajaib di bawahnya, lalu duduk di atasnya. Ketiga pria kuat itu semuanya membungkuk untuk menunjukkan rasa hormat mereka. Aku tidak tahu mengapa iblis memanggil kita. Ketiga pria kuat itu membungkuk. Bagus. Nenek moyang iblis Yuan melirik ketiga orang itu, dan kemudian berkata, hari ini saya memanggil Anda untuk datang ke sini untuk pekerjaan debu Qin di langit. Saya ingin tahu apakah Anda dapat mendengarnya. Qin Chen, tiga kekuatan besar semuanya terpana dan terpana. Menurut mereka apa pemanggilan leluhur ajaib itu? Tanpa diduga, itu untuk seorang murid dalam pekerjaan surga, yang mengejutkan mereka. Jangan katakan itu adalah murid Tiangong. Bahkan jika itu seluruh Tiangong, tidak ada gunanya mereka bertiga berkumpul dan membiarkan leluhur memanggilnya secara langsung. Kecuali jika itu adalah serangan umum terhadap pekerjaan surgawi Teran, atau memenggal kepala pekerja Dewa Tianzun, itu layak untuk intervensi mereka. Namun, meski hati ragu, tapi wajahnya, tapi tidak ada satu warna pun. Ketiganya dengan hormat berkata, Mazu, apakah Anda berbicara tentang anak laki-laki yang memiliki sumber waktu dan mengalahkan lebih dari 1000 orang kuat di markas Tiangong sebelumnya? Itu dia. Mazu mengangguk. Dalam pekerjaan surga, lelaki kecil bernama Qin Chen yang keluar dari ras manusia sekarang memiliki peningkatan kekuatan yang sangat cepat. Apalagi asal-usul orang ini luar biasa. Tidak sesederhana yang Anda pikirkan. Tiga mata yang kuat membeku, bisa membuat leluhur iblis berkata tidak sederhana. Itu pasti tidak sederhana. Tiba-tiba, ketiga pria kuat itu bingung dan penasaran. Kemampuan dan asal seperti apa yang dimiliki Qin Chen? Kali ini, saya memanggil tiga karena mereka menghilangkan mata-mata iblis kita dalam pekerjaan sehari-hari. Orang ini dapat mengendalikan sebagian dari kekuatan Menara Guyu dan mengidentifikasi mata-mata klan iblis kita. Apa? Menara Guyu? Tiga pria kuat itu memiliki gelombang besar di hati mereka. Katakan saja Qin Chen, mereka tidak akan peduli. Tetapi ketika datang ke Yuta kuno, mereka terkejut. Yuta kuno, yang bisa disebut sebagai harta karun tertinggi di alam semesta, sangat misterius meski dibuat oleh pengrajin di zaman kuno. Dikatakan bahwa pada zaman kuno, tidak ada yang bisa mengendalikannya. Di zaman modern, selama ribuan tahun, dewa ilahi dan bahkan ras manusia tertinggi yang riang mencoba mengendalikan Yuta kuno. Namun, tidak satu pun dari mereka yang berhasil, yang menimbulkan spekulasi dari semua suku. Semua orang menduga bahwa itu bahkan mungkin harta karun di luar tingkat alam tertinggi. Kalau tidak mungkin untuk mengontrol dengan kekuatan tertinggi tanpa beban. Sebagai pemimpin dari semua kelompok etnis dan yang paling berkuasa, mereka secara alami tahu lebih banyak daripada orang biasa. Begitu mereka menguasai harta karun itu, mereka akan dapat melintasi alam semesta dan menjadi tak terkalahkan. Nyatanya, semua orang dari semua bangsa mendambakan benda ini. Namun, tidak ada yang berani bertindak gegabah di wilayah rahasia markas Tiangong dan di dalam wilayah Teran. Nyatanya, sejak ratusan juta tahun yang lalu, ketika iblis menyerang markas pengrajin kuno, mereka mencoba mengambil Yuta kuno, tetapi gagal. Sekarang,
Bagaimana mereka tidak terkejut mengatakan bahwa seorang murid muda yang bekerja setiap hari dapat mengendalikan menara guyub? Tuan Iblis, apakah ini benar? Meskipun kami tahu bahwa leluhur iblis tidak akan berbicara omong kosong, ketiga orang kuat itu masih terkejut. Alam itu benar. Leluhur iblis Yuan memandang ketiga pria kuat itu dengan ringan. Namun, kontrol yang saya katakan bukanlah kontrol penuh, tetapi dapat mengontrol sedikit kekuatan. Tapi meski begitu, itu tidak sepele, dan asal-usul putra ini tidak sesederhana yang kamu pikirkan. Lebih penting lagi, nenek moyang tua Yuan Demon berkata dengan suara yang dalam, pria ini selalu berada di tempat rahasia markas besar Tiangong. Saya curiga jika dia dibiarkan terus seperti ini, akan ada kekuatan lain keberadaannya mirip dengan dewa ketuhanan pada umat manusia di masa depan. Suatu hari di masa depan, dia bahkan mungkin menjadi sosok seperti Xiao Yao Supreme di masa depan, akan sulit bagi kita untuk membunuhnya. Kita harus membasmi dia secepat mungkin. Mungkin, mendesis. Tiba-tiba, suara hisap AC terbalik yang tak terhitung jumlahnya. Apa tiga orang kuat itu? Para pemimpin dari tiga ras utama semuanya dikejutkan oleh kata-kata leluhur kuno iblis jurang. Menjadi keberadaan tingkat tertinggi tanpa beban, apakah leluhur terlalu memperhatikan orang ini? Apa Xiao Yao tertinggi? Inilah keberadaan yang menyelamatkan Terran dari ketertindasan bahkan membuat Terran bangkit kembali. Jika Terrans memiliki master seperti Xiao Yao yang tertinggi, maka situasi di medan perang dari 10.000 suku pasti akan sangat berubah. Seperti yang dikatakan Tuan Mazu, tentu saja, kita harus memberantasnya secepat mungkin. Mata Kaisar Serangga Zerg dingin, bagaimana kita bisa memberantasnya? Itulah inti dari pekerjaan hari ini. Jika Anda ingin membunuh orang ini, Anda harus mengirim puncak Tianzun untuk membunuhnya. Namun, jika puncak Tianzun menerobos ke tempat rahasia markas kerja hari itu, dia pasti akan diserang oleh kolom api ekstrim Tiangong Tongtian. Lalu, Kaisar Zerg tidak melanjutkan, tetapi semua orang tahu apa yang dia maksud. Mengerikan bekerja di langit. Bahkan ketiga ras tahu bahwa berapa banyak tentara sihir yang telah disempurnakan untuk aliansi Terran sejak bekerja selama ratusan juta tahun. Telah lama dianggap sebagai duri di mata iblis. Tapi dia tetap bertahan, wajar saja karena kesulitan menyerang. Sengong Tianzun sendiri merupakan puncak dari Tianzun. Dalam kasus tiang api, bahkan yang paling kuat pun akan mati dan jatuh ke dalamnya. Tiba-tiba, ketiga orang kuat itu berubah warna. Tujuan leluhur iblis Yuan bukanlah untuk membiarkan ketiga kekuatan mengirimkan puncak Tianzun untuk bergandengan tangan menyerang Tianzu. Bukan. Bagaimana ini bisa berhasil? Untuk ras apapun, puncak Tianzun adalah efektivitas tempur teratas. Jika salah satu jatuh, itu adalah kerugian besar. Bagaimana dia bisa rela melakukan hal-hal berisiko seperti itu? Lao Su, sangat berbahaya untuk bekerja hari itu. Untuk melindungi tempat rahasia markas besarnya, Terran sendiri berada dalam bahaya. Jika mereka dengan gegabah mengirim yang kuat, mereka akan sulit untuk disenangkan. Itu benar, leluhur. Meskipun guru dewa hanyalah puncak surga, dia telah menjadi yang terbaik selama ribuan tahun. Selain itu, tempat rahasia markas besar Tiangong adalah markasnya. Bahkan jika kami mengirim lebih banyak Tianzun teratas ke puncak, kita akan mati. Di tempat rahasia markas kerja hari itu, dewa supernatural seharusnya tak terkalahkan di tingkat puncak. Mereka semua berkata dengan tergesa-gesa. Mereka tidak takut bekerja di langit, tetapi ketiga ras mereka jauh lebih dalam daripada iblis. Jika kehilangan semua Tianzun teratas, mereka akan patah hati. Bersenandung, nenek moyang tua iblis Yuan mendengus dingin, dan tiba-tiba, iblis Qi yang mengerikan melonjak di lapangan. Apa yang membuatmu bingung? Apakah kamu ingin menyerahkan tanggung jawab sebelum kata-kata leluhurku selesai? Nenek moyang tua dari iblis Yuan menatap dingin ketiga pria kuat itu. Dia tidak tahu tujuan dari ketiga pria kuat itu. Secara alami, dia tidak ingin kehilangan yang kuat di klan. Ketiga pria kuat itu berkata dengan tergesa-gesa, Tuan Iblis, kami tidak bermaksud begitu. Jangan khawatir, nenek moyang tua iblis Yuan mendengus, dewa yang bekerja hari itu tidak ada dalam pekerjaan surga. Sekarang, hanya ada 7 wakil ketua aula yang bekerja di surga. Bukankah Tuhan yang ilahi? 3 kekuatan besar semuanya terpana. Tuan Mazu, apakah Anda yakin dengan informasi ini? Dalam pekerjaan surga, hal yang paling menakutkan adalah Tuhan-Tuhan.
Dia yang kuat di atas. Banyak rahasia dan kartu di seluruh pekerjaan dikendalikan olehnya. Adapun master surgawi lainnya, mereka tidak begitu takut. Faktanya, 3 ras utama secara alami mengetahui beberapa informasi tentang Tiangong. Misalnya, harta seperti pilar api surgawi hanya dapat dikendalikan oleh guru Dewa Tiansun. Meskipun master wakil aula lainnya memiliki kendali tertentu, mereka sangat lemah. Ketika guru ilahi tidak ada, kolom harus beroperasi secara otomatis, daripada dikendalikan oleh wakil kepala aula tertentu. Namun meski begitu, 3 besar masih ragu-ragu. Karena mereka meragukan apakah informasi leluhur kuno jurang itu benar. Jika salah satunya tidak benar, itu akan membunuhmu. Itu wajar dan benar. Ada mata-mata tingkat tinggi di tempat rahasia markas besar Tiangong. Mereka adalah tingkat utama dari aula wakil. Ada lebih banyak kecerdasan daripada yang Anda pikirkan. Di jantung 3 orang kuat, apakah mereka mata-mata tingkat master wakil aula? Mereka juga tahu bahwa setan telah beroperasi selama bertahun-tahun di langit Teran. Tanpa diduga, bahkan mata-mata dari tingkat utama aula wakil ada di sana. Penetrasi iblis itu mengerikan. Saat ini, ketiga pria kuat itu tidak hanya takut pada iblis, tetapi juga kewaspadaan. Setan dapat mengatur mata-mata dari tingkat utama aula wakil di wilayah rahasia markas pasukan musuh. Bagaimana dengan keluarga mereka? Begitu ide ini keluar, ketiga pria kuat itu semua terkejut. Saya khawatir setiap gerakan mereka telah lama berada di bawah pengawasan leluhur iblis Yuan. Hantu jahat tertinggi itu penuh dengan nafas dingin. Dia merenung sejenak dan berkata, Tuan Mazu, jika itu adalah pesan yang dikirim kembali oleh mata-mata tingkat Master Wakil Kuil, itu memiliki kredibilitas. Namun, tidak diragukan lagi bahwa ini adalah tipuan Teran. Itu benar, orang-orang Teran sangat licik, terutama yang tertinggi Riang. Mereka jahat dan tidak tahu malu. Jika mereka tahu bahwa ada mata-mata iblis di antara tokoh utama di aula wakil, bukan tidak mungkin mereka dengan sengaja melepaskan kebohongan. Berita untuk menarik orang-orang kuat dari semua ras. Kaisar Zerg juga berkata. Raja Tulang juga berkata dengan suara yang dalam, Tuan Iblis, kami tidak serakah untuk hidup dan mati. Namun, kami tidak dapat mengecualikan kemungkinan yang dikatakan oleh hantu jahat tertinggi dan Kaisar Serangga. Saya tidak tahu apa yang Anda katakan. Namun, saya yakin kemungkinan Sengong Tiansun tidak bekerja di tempat rahasia markas setidaknya 80% atau lebih. Segera, leluhur iblis Yuan memberitahu ketiga orang itu apa yang terjadi sehari sebelumnya. Sebelum hari ketika aula roh jahat kehilangan reputasinya, yang kuat tidak mengharapkannya. Namun, selama 3 bulan setelah peristiwa sebesar itu terjadi, Dewa-Dewa Tiansun tidak kembali. Dia hanya membiarkan wakil Master Kuil Tiangong lainnya untuk menanganinya dan memblokir pekerjaan Tiangong. Ini memang tidak sejalan dengan akal sehat. Biasanya, misalnya, ada mata-mata setingkat Tiansun di klan mereka, bahkan memengaruhi harta karun klan yang paling tinggi, seperti Guyuta. Dimanapun mereka berada, mereka akan bergegas kembali untuk pertama kalinya. Jika Anda tidak dapat kembali, Anda pasti berada dalam situasi berbahaya, atau di lingkungan khusus. Namun, baru setelah berita bahwa mata-mata iblis terus-menerus terungkap, Sengong Tiansun dipanggil dan dikembalikan 3 bulan kemudian. Dengan cara ini, Sengong Tiansun tidak berada di tempat rahasia markas besar Tiangong. Dengan cara ini, selama Dewa Ilahi tidak ada, bahaya tempat rahasia markas besar Tiangong akan berkurang setidaknya 70% atau 70%. Tidak, tiba-tiba, ketiga pria kuat itu terkejut dan mau tidak mau melihat leluhur tua iblis jurang. Sejak mata-mata Dao Jue Tiansun yang dikendalikan oleh klan iblis terungkap, siapa yang mengirim berita itu kembali? Ketiga pria kuat itu semuanya sangat cerdas. Mereka segera menyadari bahwa ada lebih dari 1 mata-mata wakil kepala kuil yang bekerja di surga. Setelah kematian Dao Jue Tiansun, ada wakil master kuil lainnya yang mengirim pesan kembali. Sial, klan iblis ini terlalu mengerikan. Untuk sesaat, 3 kekuatan besar itu terkejut. Hanya ada 8 wakil kepala aula yang bekerja di langit. Namun, iblis telah mengembangkan setidaknya 2 wakil ketua aula. Cara seperti itu mengerikan. Selama bertahun-tahun, berapa banyak ras dan kekuatan yang telah disusupi setan. Biarkan pikirannya tenang. 3 yang kuat menarik napas dalam-dalam, dengan hormat berkata, tidak tahu bagaimana leluhur iblis ingin kita bekerja sama.
Ini akan menjadi kesempatan yang baik untuk menyerang surga jika Tuhan yang ilahi tidak ada. Apalagi, dewa supernatural selalu bercampur dengan Xiao Yao yang tertinggi. Jika dewa ilahi tidak bekerja di langit, maka penguasa Xiao Yao mungkin tidak berada di wilayah Teran. Perang adalah untuk melawan perang intelijen. Jika kita dapat memastikan posisi supremasi Xiao Yao, mereka tidak akan takut. Jangan khawatir, kali ini, aku tidak akan mengirim dewa langit tertinggi untuk pergi. Meskipun Dewa Tianzun tidak ada di sana, bahkan wakil ketua aula senior itu, bahkan mengandalkan tiang api ekstrim, mungkin tidak mampu meninggalkan tokoh Tianzun teratas. Namun, masih ada beberapa risiko. Kemungkinan membunuh Qin Chen hanya sekitar 60%. Kali ini, saya ingin sukses 100%. Kegagalan medan perang Wanzu untuk menyerang Qin Chen secara diam-diam dan kehilangan roh iblis dewa telah membuat leluhur iblis Yuan marah. Kali ini, dia tidak akan membuat kesalahan seperti itu lagi. Apakah kamu ingin aku menunggu? Wajah ketiga pria kuat itu tiba-tiba berubah. Jangan lakukan itu, tuanku. Tuan Mazu, bukan karena kami tidak ingin bertarung, tetapi kami telah diawasi dengan ketat oleh Terans untuk waktu yang lama. Teran itu sama sekali bukan yang kuat dengan supremasi tanpa beban. Ada orang-orang kuat top lainnya. Jika kita bergegas ke wilayah Teran, kita akan berada dalam bahaya. Jika kita jatuh, ras kita pasti akan binasa. Ketiga pria kuat itu dengan cepat menolak. Aku bercanda, biarkan mereka masuk ke alam Teran. Saya tidak berani membunuh mereka. Terans hari ini bukan lagi saat mereka baru saja diserang. Bangkitnya supremasi Xiao Yao telah membuat Terans mendapatkan kembali pijakan mereka. Sekuat apapun mereka tidak berani menerobos situasi Terans semaunya. Bukannya mereka takut pada Terans. Di medan perang Wanzu, atau wilayah lain, mereka tidak takut pada Teran yang kuat. Mereka bahkan berani melawan beberapa gerakan bahkan ketika mereka bergandengan tangan. Namun bukan berarti mereka berani memasuki wilayah Teran. Ini adalah benteng Teran. Siapa yang akan pergi ke base camp orang lain? Untuk yang tertinggi yang riang, saya khawatir saya tidak bisa masuk ke dunia iblis. Saya akan membobol base camp Zerg, hantu, atau klan tulang. Risikonya terlalu tinggi. Itu sama sekali bukan untuk kepentingan mereka. Idiot, aku tidak akan membiarkanmu melakukannya. Nenek moyang iblis Yuan dengan marah berteriak, apa yang kamu pikirkan? Keberadaanmu akan dipantau oleh aliansi Teran. Jika kamu pindah, Teran pasti akan tahu. Aku khawatir jika kamu belum pernah memasuki wilayah Teran, itu akan ditemukan. Mereka menepuk dada. Lagi pula, mereka tidak membiarkan kami pergi ke wilayah Teran untuk mati. Kaisar Serangga Zerg berkata dengan ragu, Tuan Mozu, karena Anda belum siap mengirim kami, dan Anda tidak ingin melepaskan dewa tertinggi, siapa lagi yang bisa kompeten? Kekuatan alam adalah kekuatan yang tidak dipantau oleh Terans, seperti binatang buas kuno di luar angkasa. Nenek moyang kuno iblis Yuan berkata dengan suara yang dalam, leluhur kuno dari klan binatang buas kuno, suku tertinggi, adalah yang paling kuat. Apalagi ork luar angkasa kuno selalu netral. Di zaman kuno, mereka pernah bergandengan tangan dengan Terans. Jika suku Supreme padam, Terans tidak akan meragukannya. Ork kuno luar angkasa, mereka heran, bisakah suku memberikan janji tertinggi? Benda tua ini selalu sangat licik, tetapi tidak dapat dipindahkan dengan mudah. Klan binatang purba luar angkasa, sebenarnya sudah memiliki semacam perdagangan dengan klanku, diam-diam dan aku klan iblis sudah membentuk aliansi, bisa bergerak secara alami. Nenek moyang tua iblis Yuan berkata dengan percaya diri. Mendesis. Kami semua tercengang. Lihat, ork kuno luar angkasa sebenarnya telah beralih ke Warcraft. Ork kuno luar angkasa adalah ras yang kuat di antara 10.000 ras. Karena yang paling kuat berkuasa, semua ras tidak berani pergi. Namun, ork luar angkasa kuno, seperti banyak ras seperti Zenlong, selalu bersikap netral dan mengambil garis netral. Ini terutama karena ras ini berbeda dengan ras iblis, klan Zerg, dan klan tulang. Ini memiliki jumlah yang besar dan jumlah yang sangat kecil. Bukan yang disebut klan kelas atas, tetapi kelompok etnis yang kuat dengan sedikit orang. Saya tidak berharap untuk bekerja sama dengan setan secara diam-diam. Kali ini, saya lebih suka mengekspos klan binatang buas kuno di luar angkasa, tetapi juga membunuh Qin Chen, atau bahkan menghancurkan tempat rahasia markas besar Tiangong.
Nenek moyang Iblis Yuan menunjukkan senyum muram. Dengan pencapaian spasial tertinggi Sugu, bahkan jika orang kuat Teran mendapat berita pertama kali, dia punya cukup waktu untuk pergi. Nenek moyang tua Iblis Yuan memiliki dada penuh dan cahaya dingin di matanya. Kali ini, dia lebih suka mengungkap hubungan antara panglima perang dan binatang buas kuno di luar angkasa, tetapi juga mengirim yang tertinggi untuk membunuh Qin Chen. Qin Chen itu, kali ini tidak akan memiliki keberuntungan dari medan perang Wanzhou yang asli. Kali ini, dia akan mati. Jika salah satu master tertinggi tidak dapat membunuh Qin Chen, leluhur tua Iblis Yuan tidak akan mempercayainya. Apa yang perlu kita lakukan? Tanya ketiga pria kuat itu. Mereka juga merasa bahwa binatang purba di luar angkasa tidak hanya kuat, tetapi juga menakutkan di luar angkasa. Mereka tidak takut dikelilingi oleh Terans yang kuat. Ada dua hal yang perlu kamu lakukan. Nenek moyang Iblis Yuan berkata. Pertama, satu orang memberi saya harta karun Tianzun tingkat atas. Meskipun klan binatang purba luar angkasa memiliki kesepakatan dengan keluarga iblis saya tidak dapat langsung memesannya. Tolong pindahkan dia. Anda harus meminta harta karun. Harta Tianzun kelas atas. Ketiga raksasa itu saling memandang, mengangguk dan berkata, kami bersedia menghabisi mereka. Meskipun tiga harta Tianzun tingkat atas itu mahal, tidak rugi mengundang Sugu ke tempat rahasia markas besar Tiangong. Bagus. Yuan Mo Laozu mengangguk. Kedua, aku membutuhkan kalian tiga klan untuk melakukan sedikit gerakan untuk menarik perhatian orang kuat Teran. Namun, itu tidak boleh terlalu jelas, untuk menghindari mereka memikirkan situasi bekerja di langit. Tentu saja, hal yang paling penting adalah bahwa setelah guru tertinggi Sugu mulai bekerja, Anda perlu menghentikan beberapa orang kuat di Teran untuk pergi menyelamatkan dan memberikan waktu yang cukup untuk kaki tertinggi Sugu. Ini adalah tujuan akhir dari leluhur Iblis Yuan. Karena dia tidak bisa bergerak sendiri. Saat dia bergerak, mudah dideteksi oleh supremasi bebas umat manusia. Begitu Maha Guru menyadari tindakannya, dia pasti akan dapat melihat konspirasinya dengan kelicikan dan pengkhianatannya. Bagus. Mereka menganggukkan kepala. Permintaan ini tidak terlalu banyak. Mereka adalah anggota aliansi iblis. Jika mereka tidak menyetujui permintaan ini, leluhur iblis jurang pasti akan menyerang mereka. Aku tidak tahu kapan kamu akan melakukannya. Aku bisa melakukannya. Jalan Zer Chihuang. Dalam waktu setengah bulan, mata leluhur Iblis Yuan melintas. Sangat cepat. Tiga teratas semuanya menghirup udara dingin. Itu terlalu cepat. Cukup. Setengah bulan, cukup waktu bagiku untuk mengundang Sugu. Dengan kecepatannya, setengah bulan sudah bisa masuk ke tempat rahasia markas besar Tiangong. Terlebih lagi, seperti yang kamu katakan, berita 3 bulan yang dikirim oleh dewa-dewa itu benar atau salah. Jika ada unsur salah, pihak lain akan buru-buru kembali bekerja dalam 1 bulan. Meskipun Sugu Supreme tidak takut, pasti akan diblokir, dan akan merepotkan untuk membuat kesalahan. Setengah bulan, leluhur Iblis Yuan mencibir, hanya dalam setengah bulan, saya minta maaf karena dewa-dewa tidak punya waktu untuk kembali. Ini perang guntur. Mengambil napas dalam-dalam, ketiga lelaki kuat itu semuanya merasakan kehendak leluhur agung Iblis Yuan. Aku akan menunggu. Aku akan segera bersiap-siap. Saat ini, ketiga kekuatan itu menghilang dalam sekejap, dan langit berbintang juga memulihkan ketenangannya sebelumnya. Siapa tahu 3 makhluk besar dari 3 ras besar di alam semesta telah berbicara di sini. Jauh di alam semesta, di planet yang hidup. Membunuh. Sekelompok makhluk primitif yang tidak tahu ras apa yang mereka lawan seperti orang gila. Makhluk-makhluk primitif ini, berupa hewan dan manusia, memiliki kekuatan yang paling kuat di antara satu sama lain. Mereka tidak lebih dari 10 juta pasukan yang bertempur bersama di Tanah Suci. Senjata mereka sangat primitif. Terlihat bahwa ras di planet kehidupan ini tidak kuat. Tampaknya mereka baru dibiarkan selama puluhan ribu tahun, dan belum sepenuhnya terintegrasi ke dalam alam semesta. Mereka bahkan mengira bahwa langit dan bumi, tempat Tanah Suci berada, sudah menjadi dewa dan yang paling berkuasa. Ini pertarungan ras. Saat ini, di bintang mati yang jaraknya jutaan mil di planet ini, seekor binatang purba besar berdiri di sana, dengan sepasang mata acuh tak acuh menatap planet kehidupan yang jauh. Tampaknya mereka menikmati pertarungan antara 2 ras baru dengan penuh minat.